Kajian Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, Kitabul Azan, ya judul besarnya. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Dari rangkaian kaifiyat sholat ini yang mulai dari yang kemarin, ya pertemuan kemarin tentang masuk ke dalam sekitar ruku gitu ya, sekitar ruku yang kemarin dimulai oleh Imam Al-Bukhari dengan bab idza raka'a dunas sof, apabila ruku dilakukan di luar saf lah gitunya. Kalau judulnya demikiannya, ruku dilakukan di luar saf. Ini bingung, sebetulnya membingungkan ini judul seperti ini. Ternyata yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari itu di dalam hadisnya, dari hadis yang ada di dalam bab tersebut kemarin itu seperti ini. Abu Bakroh radhiyallahu anhu, nya Abu Bakroh sahabat Rasulullah SAW, dia masbuk, kemudian mendapati yang sedang berjamaah itu dalam posisi ruku. Dia buru-buru masuk untuk ikut berjamaah. Nah, ternyata yang dilakukan Abu Bakroh itu dia sudah takbiratul ihram, kemudian ruku. Karena perintah Rasulullah memang demikian ya untuk yang masbuk. Bagi yang masbuk gitunya, apabila mendapati yang sedang berjamaah atau imamnya dalam posisi apapun, ya ikutlah langsung gitu. Abu Bakroh melihat yang berjamaah sedang ruku dan dia langsung ikut dan langsung ruku. Nah, ternyata takbiratul ihram dan rukunya, langsung ruku, dia sudah melakukannya sebelum masuk ke dalam saf. Nah, ini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila ruku di belakang saf gitulah jadinya ya. Ternyata melihat dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakroh di dalam hadisnya demikian barusan. Ya, Abu Bakroh itu masbuk, begitu masuk yang berjamaah sedang ruku, dia langsung ikut ruku, tapi takbir dan rukunya itu dilakukan sebelum dia masuk ke dalam saf. Nah, bab ini sebetulnya berlaku umum, bukan hanya untuk ruku. Intinya masalah pokoknya adalah apakah sholat Abu Bakroh itu sah atau tidak. Karena takbirnya bahkan rukunya dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Berarti dia masih di belakang saf yang ada. Itu sebetulnya kan berlaku atau kena oleh hadis yang umum, la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak sah orang yang sholat sendirian di belakang saf. Jadi terhitung demikian sebetulnya nih Abu Bakroh ini sholatnya ya, karena takbiratul ihram bahkan rukunya gitu, dia memulainya sebelum masuk ke dalam saf, berarti dia sendirian di belakang saf. Nah, setelah selesai Rasulullah SAW kemudian kan menyabdakan zadakallahu hirson wala ta'ud, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu gitu untuk sholat berjamaah, tapi yang tadi jangan diulangi, yaitu yang sudah takbir, sudah ruku padahal belum masuk ke dalam saf. Jadi hadis ini masalahnya adalah seperti itu, sah tidak sholatnya. Ternyata Rasulullah tidak memerintah Abu Bakroh untuk mengulang sholatnya, tapi Rasulullah menyabdakan jangan diulangi lagi. Berarti yang tadi ya sudahlah, itu sah untuk saat itu, tapi kalau diulangi lagi ya itu nggak bisa, nggak boleh, Rasulullah melarang. Karena kena oleh hadis yang tadinya, apabila takbiratul ihramnya dilakukan sebelum masuk ke saf, kenalah oleh hadis tidak sah sholat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Dan hadis ini tidak bicara, ini penting nih ya, hadis ini ya tentang Abu Bakroh itu
tidak bicara apakah dapat rokaat itu dapat apabila kebagian ruku, apabila dapat ruku itu dapat rokaat nggak. Bukan hadis ini tentang hal tersebut, bukan dengan hadis ini, karena di hadis ini tidak ada penjelasan tentang hal tersebut, tentang menambah atau tidak menambah rokaat. Hadis ini ke yang tadi masalahnya sah tidak sholatnya, bukan soal menambah atau tidak menambah rokaat. Ya, adapun apabila seseorang masbuk lalu rokaat yang awal diikutinya itu dihitung 1 rokaat atau enggak, itu kembali kepada batasan 1 rokaat, di mana di setiap rokaat itu Al-Fatihah itu adalah intinya. Ya, apabila yang masbuknya dapat kebagian rokaat nggak ketika dia masuk gitu ya, masuk ke dalam yang sedang sholat, sedang berjamaah, masbuk kebagian nggak rokaat yang awal dia ikuti itu dihitung 1 rokaat nggak gitu bagi yang masbuk ini. Kembali kepada batasan 1 rokaat itu dari mana sampai mana. Dan yang harus digarisbawahi nih, bahwa untuk setiap rokaat itu Al-Fatihah itu adalah intinya. Ini yang tidak boleh tidak ada. Dan Al-Fatihah itu harus lengkap, berarti ya Al-Fatihah itu harus lengkap. Kalau yang masuk imam sedang baca Fatihah Maliki Yaumiddin, makmum yang baru ini yang tidak lengkap Fatihahnya, nggak boleh. Al-Fatihah itu kan intinya, jantungnya, pokok di setiap rakaat itu adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu harus lengkap, tidak boleh sebagian. Hadisnya juga jelas sih ya itunya, yang la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Ini maknanya menjadi tidak sah rokaat bagi yang tidak ada Fatihah di sana. Ya, tidak sah rokaat bagi yang tidak ada Fatihah nih di rokaatnya. Bagaimana kalau sebagian? Tidak boleh, Fatihah harus lengkap. Inilah jantungnya gitu, jantung inti pokok dari yang namanya rokaat. Nah, kalau bicara kebagian atau tidak rokaat ya seperti itulah kurang lebihnya, singkatnya gitulah, ringkasnya pembahasannya. Yang masbuk ini kebagian rokaat nggak? Rokaat yang awal dia masuki. Nah, seperti itulah masalahnya. Yaitu ya, untuk ya batasan rokat itu dari mana sampai mana itu sudah ijma disebutnya, sudah disepakati. Yang disebut 1 rokat itu dari mana sampai mana, dan untuk setiap rokat itu Fatihah itu adalah pokoknya. Nah, kalau kehilangan pokoknya bagaimana? Kan demikian sebetulnya pembahasannya, bukan dengan hadis ini artinya. Itulah yang kemarinnya Imam Bukhari ini dalam rangkaian tentang ruku nih ya, di dalam kajian sekarang ini, rangkaian tentang sekitar ruku. Nah, dimulai dengan bab yang kemarin demikian. Mengapa Imam Bukhari membuat judul seperti ini? Ini membingungkan kan. Apabila ruku di belakang saf, aneh kan judulnya sebetulnya. Babun iza roka'a duna sof, bab apabila ruku di belakang saf. Emang yang lainnya tidak di belakang saf? Iya, karena yang lainnya kemudian masuk. Nah, demikianlahnya, itu hanya ringkasan saja nih dari yang kemarin ini. Bab awal nih rangkaian pembahasan tentang ruku'nya di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, bab berikutnya sekarang nih, bab barunya, bab hari ini, bab sekarang nih. Babu itmami takbiri firruku. Membingungkan lagi ini Imam Bukhari itu, kumaha tuh Imam Bukhari itu terlalu jenius Imam Bukhari itu, luar biasa, ampun ini. Babu itmami takbiri firruku. Kalau terjemah harfiahnya judul ini, bab menyempurnakan takbir pada ruku. Sebetulnya membingungkan ya, memang pada ruku ada takbir?
Kalau pada waktu ruku apa sih yang dilakukannya? Ketika ruku, pada waktu ruku itu apa yang dilakukan? Membaca bacaan ruku kan, yang disebut dengan tasbih, subhana rabbiyal azim misalnya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu kan yang dilakukan pada ruku. Nah ini judulnya bab menyempurnakan takbir, babu itmamit takbiri fir ruku, bab menyempurnakan takbir pada ruku. Ya kumaha tuh itu maksudnya teh? Imam Bukhari mah gitulah judulnya mah. Terjemah harfiahnya demikian sih nya. Ini fi-nya di sini sekitar ruku, takbir sekitar ruku. Dua berarti hendak takbir atau bangkit dari takbir, berarti ini ketika hendak takbir atau setelah ruku itu kan bangkit menuju i'tidal. Jadi takbir yang dimaksud di sini ketika hendak ruku dan bangkit setelah ruku. Tapi di bab ini, edinya di bab ini gitu ya. Pada bab ini Imam Bukhari itu mengarahkan itmamut takbir, menyempurnakan takbir itu soal jumlah takbir. Ternyata bukan hanya pada waktu ruku dan bangkit dari ruku, karena takbir itu mengucapkan Allahu Akbar ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, itu bagian dari menyempurnakan jumlah takbir secara keseluruhan di dalam sholat. Nah kita ke ini dulu ya, agak mengulang juga sihnya, ini mengulang juga nih. Takbir itu artinya kan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi mana kan amalan atau sholat itu dimulai dengan takbir. Sholat itu dimulai dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tentu kan dengan maksudnya mengucapkan Allahu Akbar di sini dengan maknanya seperti apa? Allahu Akbar itu maknanya apa? Yang memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar itu ya artinya apa namanya, selain tahu lah, paham gitunya arti Allahu Akbar itu apa, sebetulnya kan ketika mengucapkan Allahu Akbar itu harus dari hati, disebutnya kan harus dari hati. Mengucapkan takbirnya itu betul-betul menjadi pernyataan sebagai bentuk apa namanya, kesadaran, sebagai bentuk pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu maha besar. Di mana kan seluruhnya sebetulnya kan seluruh bacaan sholat yang dibaca oleh orang yang sholatnya, seluruh bacaan sholat itulah isi pembicaraan, itulah isi obrolan atau dialog orang yang sholat kepada Allah. Nah karena hakikatnya kan orang yang sedang sholat itu orang yang sedang berdialog, sedang ngobrol, sedang berbicara dengan Allah. Nah isi pembicaraannya adalah apa yang menjadi bacaan sholat dari takbir sampai salam. Nah yang namanya obrolan berarti kan dua arah. Itu kan kalau ngobrol kan dua arah. Karena kalau satu arah itu namanya stand up comedy. Yang satu arah mah ngomong sorangan itu stand up comedy itu mah. Nah kalau Allah ngomong apa gitulah gitunya pertanyaannya. Kita kan menyatakan Allah mah Allahu Akbar gitu kan, yang maknanya demikian tadinya. Dimana isi bacaan sholat itu kan dua macam, bukan dua macam isi bacaan sholat nih. Pernyataan dan permintaan.
Nah, isi bacaan sholat itu adalah pernyataan seperti kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya artinya kita menyatakan demikian. Menyatakan bahwa Allah itu maha besar dan selalu seterusnya lah. Kemudian ada juga permintaan. Nah, isi bacaan sholat itu dua, pernyataan, permintaan. Tak eta teh, ya itulah TikTok namanya gitu. Itulah TikTok. Menyatakan, meminta, pernyataan seperti Allahu Akbar tadinya dan berdoa gitu meminta. Nah, takbirnya sendiri itu kan sebagai awal pekerjaan, itu awal amalannya seseorang memulai sholatnya itu dengan itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama berarti ini kan, karena Allahu Akbar ini kan awal seseorang melakukan pekerjaan sholat itu, ini awalnya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, untuk yang takbir yang pertama itu ada 3 sebutan. Yang pertama yang paling terkenal itu takbiratul ihram. Yang memulainya sholat mengucapkan takbir itu namanya, sebutannya itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Sebelum takbir kan orang bicara kan halal kan bicara, tapi setelah takbir haram bicara. Makan, minum, boleh nggak? Kalau seseorang belum takbir, belum memulai sholat, boleh nggak minum? Tapi kalau sudah takbir, jadi haram. Itulah sebutan takbiratul ihram. Mengharamkan apa yang sebelumnya halalnya, dengan arti demikian. Artinya mengharamkan, jadi haram dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Berarti takbiratul ihram itu kan mengharamkan yang asalnya halal menjadi haram dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Makanya kan kalau bicara boleh nggak sebelum takbir? Boleh. Rasulullah juga sebelum takbir bicara, yaitu pemerintah meluruskan saf. Kan Rasulullah bicara, kan belum kan sholatnya, belum kan takbirnya, Rasulullah memerintahkan sawo gini kan. sawo orang mana ya imam? Luruskan, itu Rasul bicara sebelum sholat. Tapi begitu menghadap kiblat takbir, nah udah Rasulullah tidak bicara lagi, hanya boleh melafalkan, mengucapkan apa yang menjadi bacaan sholat setelah takbiratul ihram, itu yang boleh soal ucapan. Kemudian kalau bukan luak liar sih, jadi kena kopi luak liar. Luak liar menoleh ke sana kemari boleh nggak sebelum sholat? Boleh. Tapi kalau sudah sholat boleh nggak menoleh ke sana kemari? Bebas lah gitu menoleh ke sana kemari, nggak boleh. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbiratul iftitah, takbiratul ula. Itu sebutannya ada 3 untuk takbir yang pertama. Ini disebut takbiratul ihram dengan makna demikian. Disebut takbiratul iftitah, arti iftitah itu adalah pembuka dari seluruh rangkaian amalan di dalam sholat. Nah, pembukanya itu adalah ini takbir. Itu makna dari takbiratul iftitah. Kemudian satu lagi namanya takbiratul ula, takbir pertama. Nah, ini maknanya berarti akan ada takbir berikutnya. Nah, takbiratul ihram itu juga dinamai takbiratul ula, artinya takbir yang pertama. Dari penamaan lah itunya, mengapa itu para ulama menamainya, diantaranya takbir ini takbiratul ula, takbir yang pertama. Ini maknanya bahwa akan ada takbir berikutnya. Nah, ini sekarang nih bab eta ya teh, babu itmami takbir.
bab menyempurnakan takbir. Ternyata ini soal jumlah takbir di dalam sholat. Ini soal jumlahnya ya, jumlah takbiratul ihram itu kan takbir pertama. Di antaranya ya, sebutannya takbir pertama. Ini maknanya bahwa akan ada takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, takbir kelima, dan selanjutnya sampai salam. Nah, dari seluruh amalan di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, berapa kali sih di dalamnya? Itu ada berapa takbir di dalamnya? Nah, ini bab ini nih, bab menyempurnakan takbir. Tapi yang membingungkan ini firruku, eta yang membingungkan mah. Ini umum tapi khusus tapi umum. Itulah ini. Kalau menyebut bab menyempurnakan takbir, itu berarti jumlah total takbir di dalam sholat itu ada berapa? Tentu beda kan kalau sholatnya 2 rakaat, sholatnya 3 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Dari jumlah rakaat yang berbeda ini ya jumlah takbirnya juga pasti beda. Umum gitu ya, ini maksudnya menyempurnakan jumlah takbir dalam sholat. Lalu ini firruku ini apa maksudnya? Ternyata Imam Bukhari memasukkan bab menyempurnakan takbir itu umum, menyempurnakan jumlah takbir di dalam sholat. Tapi firrukunya ini yang membingungkan. Nah, firruku di sini maksud Imam Bukhari termasuk menyempurnakan jumlah takbir di dalam sholat, termasuk takbir ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Nah, makna judulnya itu jadi seperti itu, menyempurnakan takbirnya di dalam sholat jumlahnya. Nah, di mana kan di dalam sholat itu termasuk takbir, itu artinya mengucapkan Allahu Akbarnya, termasuk takbir ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Nah, takbir yang tadi masih ada tambahannya sedikit. Kalau takbir ketika memulai sholat itu muncul nama takbiratul ihram, takbiratul iftitah, dan takbiratul ula. Adapun takbir berikutnya, yang kedua lah gitunya, takbir yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu disebutnya takbiratul intiqal, yaitu takbir ketika berubah posisi. Intiqal itu berubah, beralih, beranjak. Arti intiqal itu yang berubah. Nah, takbir yang kedua dan selanjutnya itu disebutnya takbiratul intiqal, takbir ketika berubah posisi. Jadi sebetulnya dari penamaan tersebut, maka setiap berubah posisi itu sambil mengucapkan takbir. Setiap kali berubah posisi itu sambil mengucapkan takbir. Adapun ketika bangkit dari ruku, ini bacaannya beda, bukan Allahu Akbar, tapi tahmid disebutnya. Dari isi bacaannya disebutnya tahmid. Kalau takbir kan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau waktu ruku dan sujud kan disebutnya, bacaan ruku dan sujud itu disebutnya tasbih. Misalnya Rasulullah SAW itu ketika rukunya berapa kali tasbihnya, Rasulullah SAW itu ketika sujud itu berapa kali tasbihnya. Nah, bacaan ruku dan sujud dinamai dengan tasbih itu karena dimulai dengan kalimat subhana. Arti subhana teh bertasbih, bahasa Arab nama bertasbih. Orang mengucapkan subhanallah, subhanaka, subhana rabbi. Pokoknya dimulai dengan subhana itu artinya bertasbih.
Jadi yang disebut bertasbih itulah hanya kalau ucapan artinya mengucapkan apa subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhanaka. Nah, dimulai dengan tasbih. Kalau tahmid mengucapkan alhamdulillah. Karena pada waktu bangkit dari ruku itu di situ ada tahmid, yaitu sami Allahu liman hamidah. Tapi hamidahnya ini tahmid. Mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari ruku itu disebutnya tahmid, bukan takbir. Jadi takbirnya berapa kali dalam satu kali pelaksanaan sholat. Nah, judul ini Imam Bukhari itu maksud judul ini adalah bab itmamu takbir, itu menyempurnakan jumlahnya takbir. Jadi berapa kali mengucapkan Allahu Akbar. Yang pertama yaitu ketika memulai sholat. Yang kedua ketika hendak ruku kan, Allahu Akbar. Di mana takbir-takbir berikutnya, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sampai selesai tadi disebutnya takbir intikal, takbiratul intikal, yaitu takbir mengucapkan Allahu Akbar pada waktu berubah posisi. Karena kan sholat ini terdiri beberapa posisi kan, berdiri ke ruku ke berdiri, kemudian ke sujud ke duduk, ke sujud lagi, berdiri lagi. Nah, itu kan berubah-ubah posisi di dalam sholat. Intikal namanya dalam bahasa Arab, berubah atau perubahan posisi. Nah, takbiratul intikal itu takbir ketika berubah posisi. Saya dahulukan lah yang ini, yang maksud saya dahulukan itunya. Mengapa Imam Bukhari itu ada judul seperti ini gitu ya? Imam Bukhari ini judul, sekali lagi berarti maksud judulnya seperti ini nih. Kalau redaksi judulnya Babu itmami takbiri firruku, ini saya sebut ini membingungkan sebetulnya, menyempurnakan takbir pada waktu ruku. Kalau diterjemah demikian liar atuh mah, emang di takbir ada ruku kan? Nggak ada. Karena waktu ruku kan adanya tasbih kan, tadinya waktu ruku itu kan tasbih yang ada. Jadi ini maksud judulnya adalah menyempurnakan jumlah ruku di dalam sholat, termasuk sekitar ruku. Sekitar ruku itu berarti kan hendak ruku dan bangkit dari takbir. Itu maksud judul nanti, menyempurnakan jumlah takbir secara keseluruhan di dalam sholat, termasuk ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Nah, ini yang maksud saya dahulukan nih penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam At-Tahawi dia mengatakan ada satu kaum, karena anak kauman, jadi ada satu kelompok lah, satu kaum, yatrukuna takbiro fil khobdi, yatrukuna takbiro fil khobdi duna rof'i. Ada yang seperti ini, yaitu satu kelompok lah, satu kaum yang di dalam sholatnya tidak mengucapkan Allahu Akbar kalau posisi turun. Dari misalnya selesai Fatihah atau selesai baca surat kan ruku, tadi sebutnya posisi turun gitu tadinya. Nah, ini ada satu kaum yang apabila intikalnya berubahnya turun, tidak mengucapkan takbir, tapi waktu bangkit dari ruku disebutnya kan, kalau dari berdiri ke ruku turun, setelah ruku naik disebutnya kan berdiri i'tidal. Ada satu kaum yang semua gerakan turun tidak takbir, tapi kalau gerakan intikalnya berubahnya itu misalnya setelah sujud ke duduk di antara dua sujud kan naik disebutnya. Jadi kalau turun tidak mengucapkan takbir, tapi kalau naik mengucapkan takbir.
Satu ininya Imam At-Tahawi ini mengatakan ada satu kaum yang demikian, mengerjakan sholatnya itu dalam hal ini ucapan takbirnya itu kalau bergeraknya turun ke bawah tidak mengucapkan takbir, tapi kalau berubah naik mengucapkan takbir. Anak kauman yatrukuna takbir, ada satu kaum yang mereka tidak bertakbir fil khofdi, yaitu ketika turun, duna raf'i, berbeda dengan kalau ketika bangkit mereka mengucapkan takbir. Satu tanya ada yang demikian. Kemudian satu lagi, ada lagi yang siapa di sininya, Imam Al-Munziri, wa kadzalika kanat Bani Umayyah. Bani Umayyah nanya melakukan di antaranya kaum yang tadi itu di antaranya satu kaum lah yang disebut dengan Bani Umayyah melakukan demikian. Kemudian ada lagi yang kana la yukabbiru siwa takbiratil ihram. Ada lagi satu kaum yang takbirnya hanya satu kali, yaitu kalau kita takbiratul ihram. Selama sholat takbirnya hanya satu kali, yaitu ketika di awal saja memulai sholat dengan takbir. Nah setiap berubah posisi itu mereka tidak mengucapkan takbir. Ini menurut satu kaum tidak ada takbir intikal. Ini sudah dua kan jalannya, sudah dua kaum lah, dua kaum gitu, dua kaum, dua kelompok yang ternyata beda. Dari dua yang disebut tadi, satu kaum takbirnya hanya satu kali, yaitu takbiratul ihram saja. Ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, pokoknya nggak ada tidak mengucapkan takbir sama sekali, tidak ada menurut mereka. Takbirnya hanya satu kali, yaitu pada waktu takbiratul ihram. Kemudian tadi yang disebut lebih awal, menurut Imam At-Tahawi ada satu kaum yang takbirnya itu ketika tidak takbir ketika turun dari berdiri qiyam ke ruku tidak mengucapkan takbir. Tapi ketika bangkit dari ruku ada, dari i'tidal ke sujud, karena ini disebutnya kan turun tidak takbir. Tapi kalau bangkit dari sujud ada. Nah dua saja ini yang saya dahulukan itu, sehingga apa maksudnya Imam Bukhari membuat judul seperti ini? Bab menyempurnakan jumlah, ternyata yang dimaksud menyempurnakan jumlah takbir. Adapun kata firruku termasuk sekitar ruku, ya dua berarti ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, tak itu judulnya itu yang dimaksud Imam Bukhari itu. Nanti dengan hadisnya lebih jelas sebetulnya nih, setelah kita baca hadisnya lebih jelas nih. Ada dua nih hadisnya di bab ini. Nah, ini saya dahulukan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya tentang ini, tentang hal tersebut. Yaitu perkataan Imam At-Tahawi tadinya ada satu kaum yang tidak takbir ketika bergerak turun, tapi mengucapkan takbir ketika bergerak bangkit. Ya bangkit mah dari ruku, bangkit dari sujud, bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, itu disebutnya ketika bangkit mengucapkan takbir. Ada lagi satu kelompok yang ucapan takbirnya hanya satu kali, yaitu di awal. Selanjutnya berarti kan bagi ini kelompok yang kedua ini, setiap kali berubah posisi itu tidak mengucapkan takbir. Kita baca hadisnya sekarang nih. An Imron bin Husainin qala. Hadis pertama nih. An Imron bin Husainin qala shalla ma'a aliyin radhiyallahu anhu bil basrati
Faqala zakkarona hadzar rajulu salatan kunna nusolliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fazakaro annahu kana yukabbiru kullama. Nah, nanti ini nih kata ini yang mengikat nih, kullama rofa'a wa kullama wado'a. Ini hadis pertama dari Imran bin Husain, dia berkata Sallama aliyin radhiyallahu anhu bil Basroh. Dia berkata, dia ini Imran bin Husain ya namanya, Imran bin Husain, dia sholat bersama Ali bin Abu Thalib ya, sholat bersama Ali bin Abu Thalib, semoga Allah meridhoinya, di Basroh. Basroh itu di Irak. Ini kejadiannya berarti yang diceritakan ini ya, Imran bin Husain sholat bersama Ali bin Abu Thalib di Basroh. Faqala zakkarona hadzar rajulu. Orang itu menerangkan kepada kami sholatan, satu sholat kunna nusolliha ma'a Rasulullah SAW, yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah SAW. Ya, orang itu menerangkan kepada kami satu sholat yang pernah kami mengerjakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazakaro, nah dia menerangkan demikian, annahu kana, bahwasanya dia itu bertakbir, bahwasanya dia itu takbir. Ini yang sebut tadi saya katakan mengikat, kullama rofa'a, setiap kali bangkit, wa kullama wado'a, dan setiap kali turun. Inilah yang namanya intikal di dalam sholat. Ada gerakan turun, ada gerakan bangkit, cuma dua berarti. Coba kalau kita perhatikan di dalam sholat, mulai kan berdiri, mulainya kan berdirinya. Ya, orang sholat gitu kan dalam posisi berdiri, kemudian dia mulai sholat mengucapkan takbir, lalu doa iftitah, ta'uz, fatihah, surat. Setelah selesai intikalnya berubahnya turun ruku. Setelah selesai ruku, intikal berubah posisi naik atau bangkit ke i'tidal. Beres posisi i'tidal, turun ke sujud. Beres sujud, naik ke duduk di antara dua sujud. Beres duduk di antara dua sujud, turun ke sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua, bangkit lagi, berdiri ke rakaat kedua. Itu kan intikalnya itu dua, berarti turun dan naik. Nah, hadis ini menerangkan di akhir hadisnya tadi, dan hadis ini menerangkan bahwa yang melakukannya, pelakunya di dalam hadis ini yang diterangkan, yang melakukannya siapa? Ali bin Abi Thalib nih yang diterangkan di sini. Tapi Ali bin Abu Thalib menerangkan sholat yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah SAW, dan ia menerangkan bahwasanya yukabbiru kullama rofa'a wa kullama wado'a. Arti yukabbiru itu mengucapkan Allahu Akbar, atau takbir itu artinya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di ujung hadis ini Ali bin Abi Thalib itu menerangkan bahwasanya yang Rasulullah SAW itu takbir, mengucapkan Allahu Akbar setiap kali bangkit dan setiap kali turun. Artinya setiap intikal, setiap berubah posisi. Karena perubahan posisi di dalam sholat kan hanya dua, rofa'a dan wado'a. Kalau menurut redaksi hadis ini, gerakan bangkit dan gerakan turun. Ini ini eksplisit ya. Teks hadisnya, redaksi hadisnya sudah jelas, itulah bahwa Rasulullah SAW itu mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar
kullama teh setiap, semua, seluruh, itu arti kullama gitu ya, setiap berubah posisi berarti. Apakah berubah posisi yang disebutnya bangkit atau berubah posisi yang turun? Rasulullah SAW itu mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar setiap intikal, setiap berubah posisi, baik itu posisi yang disebut bangkit atau turun. Satu, ini sudah jelas ininya yang dilakukan, artinya sudah jelas nih apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam sholatnya terkait dengan ucapan takbir, terkait dengan takbir atau terkait dengan mengucapkan Allahu Akbar, yaitu Rasulullah SAW bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar setiap kali berubah posisi, berarti di sini nih setiap kali berubah posisi, baik berubah bangkit atau berubah turun. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusolli bihim fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Nah, ini di sini juga sama dirinya menerangkannya dengan redaksi yang sama. Kullama pakai kata kullama rafa'a, kullama khafadha wa rafa'a. Fa idzan sarafa qala inilah asbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini nih ya, mestinya nih kalau melihat hadis ini mestinya bukan hanya Abu Hurairah sebetulnya yang harus sampai seperti ini, mestinya bukan hanya Abu Hurairah. Ya, kita terjemah dulu nih hadisnya. Dari Abu Hurairah, dari Abu Salamah. Ya, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Di sini Abu Salamah nih menerangkan Abu Hurairah. Kalau tadi yang hadis pertama kan Imran bin Husain menerangkan Ali bin Abu Thalib. Di mana Abu Thalib kan yang mengerjakan sholatnya, kemudian Abu Thalib mengatakan seperti inilah Rasulullah SAW mengerjakannya, yaitu beliau mengucapkan Allahu Akbar setiap kali bangkit dan turun. Ini kurang lebih sama nih, hadis yang kedua juga demikian isinya. Nah, kayak hadis yang kedua ini Abu Salamah mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat mengimami orang-orang. Annahu kana yusolli bihim. Ya, Abu Hurairah salat mengimami orang-orang. Abu Hurairah jadi imam, ya pantas. Ali bin Abu Thalib, apalagi Ali bin Abu Thalib kan khalifah. Ya, Abu Thalib kan khalifah keempat. Itu Abu Thalib ya. Khalifah pertama Abu Bakar, pasti jadi imam kalau sholat. Bahkan kan untuk Abu Bakarnya diarahkan oleh Rasulullah untuk beliau menjadi imam. Sebetulnya imam di sini imam sholat dan di luar sholat itu kan sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakit berat tidak bisa berjamaah. Kan Rasulullah memerintah Abu Bakar, itu isyarat dari Rasulullah SAW. Kalau beliau tidak ada, siapa yang menjadi pemimpin? Bukan hanya sholat berjamaah. Dan yang kemudian kan para sahabat ya bersepakatlah setelah Rasulullah wafat, khalifah siapa? Kan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, Abu Bakar.
Dan kalau menjadi khalifah, pemimpin tertinggi seluruh kaum muslimin, harus jadi imam. Berarti harus jadi imam. Imam mah kubatur lah. No, makanya kalau ini mereview sedikitnya, makanya Imam Bukhari kan ada babnya kan sudah agak lama sihnya. Siapa sih yang paling berhak menjadi imam? Itu yang orang terbaik lah intinya, yaitu ahlul ilmi wal fadli, ahli ilmu yang tahu ilmunya dan memiliki keutamaan, kelebihan, keistimewaan. Abu Bakar kan sahabat nomor 1 kan, palingnya urutan sahabat terbaik itu Abu Bakar, ya pantaslah kalau demikian. Nah setelah selesai Abu Bakar meninggal, kemudian khalifah kedua Umar bin Khattab. Ya orang kedua terbaik berarti dari semua sahabat itu Umar bin Khattab. Kemudian orang ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Nah di hadis pertama diceritakan Abu Thalib menjadi imam. Ya pantaslah karena dia khalifah ketika ke Basroh kan, ini kejadiannya di Basroh. Nah, adapun yang kedua, ini Abu Hurairah jadi imam, memang pantas. Kalau Abu Hurairah di masa Umar atau apa namanya, Abu Hurairah sendiri lah itunya. Abu Hurairah sendiri itu kan, saya lupa lagi daerah asalnya. Abu Hurairah itu bukan Muhajirin, bukan Ansor. Abu Hurairah itu dari satu daerah, dia sengaja datang kepada Rasulullah untuk berilmu, belajar, pesantren gitulah. Karena Rasulullah itu punya santri ternyata yang disebut dengan Ashabus Suffah. Nah Abu Hurairah teh kepala suku. Nah Abu Hurairah itu pemimpin Ashabus Suffah, khusus belajar. Khusus belajar, tidak boleh diganggu gitulah oleh Rasulullah itu kepada sahabat yang lain, tidak boleh diganggu. Malah Ashabus Suffah ini tamu kalian kaum muslimin, muliakan mereka. Dan Rasulullah kan yang memberi contoh, apabila Rasulullah itu memiliki atau mendapat sesuatu yang terpikir oleh Rasulullah adalah Ashabus Suffah, dimuliakan betul gitunya ini Ashabus Suffah oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Ashabus Suffah itu adalah tamu kalian semua, tamunya kaum muslimin. Dimana kan di dalam Islam kan menghormati tamu itu kan wajib. Nah Abu Hurairah ini pemimpin dari Ashabus Suffah. Mereka ini khusus urusan ilmu. Di zaman Umar bin Khattab, kekuasaan atau daerah mungkinnya, daerah yang apa namanya, penduduknya beragama Islam itu semakin luas. Nah Abu Hurairah ini oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi salah satu gubernur, mungkin jabatannya lah kalau di bawah presiden kan gubernur. Abu Hurairah diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Bahrain. Sampai sekarang namanya jadi negaranya, sebuah negara namanya Bahrain. Nah Abu Hurairah pernah jadi pemimpinnya di sana dulu. Ya tentu imamnya Abu Hurairah di sana gitu kan. Di Bahrain itu yang imamnya siapa? Umar bin Khattab kan yang sudah menunjuk, menetapkan, mengangkat nih Abu Hurairah sebagai wali, disebutnya gubernur lah gitu di Bahrain. Jadi pantas kalau ada hadis seperti ini, Abu Hurairah menjadi imam. Iya, kalau di Bahrain imamnya siapa? Abu Hurairah berarti. Ya ternyata ini sedikit lahnya tentang Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah itu kan bukan apa namanya ya, bukan ingin, tidak ingin gitu ya, tidak menginginkan gitu Abu Hurairah menjadi gubernur, nggak mau Abu Hurairah jadi gubernur. Abu Hurairah itu ingin jadi ahli ilmu, ingin jadi ulama gitulahnya. Abu Hurairah itu katakanlah ingin jadi ahli ilmu, ingin jadi ulama. Dan benar menjadi ulama, ahli ilmu Abu Hurairah. Tapi kan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah diangkat gubernur, nggak boleh nolak gitu. Abu Hurairah nggak bisa nolak, jadilah gubernur. Tapi kan tipe
karakter Abu Hurairah adalah ulama. Jadi memimpinnya itu dengan gaya, gitulahnya, dengan tipe, dengan karakter, dengan gaya ulama. Majunya luar biasa Bahrain. Pokoknya menjadi asagalana lah, maju ekonominya, maju keilmuannya, maju peradabannya. Bahrain dipimpin oleh Abu Hurairah. Ada yang tidak suka, rupanya dimunculkanlah fitnah. Dimunculkanlah tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan tentang keburukan Abu Hurairah, dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Nah, ternyata Abu Hurairah itu tadinya tipenya, karakternya, memimpinnya itu, jadi bagi orang Bahrain Abu Hurairah itu diterima dan dirasakan bukan sebagai gubernur tapi sebagai ulama. Banyaklah gitunya, dan eta taku maju gitunya dipimpin oleh Abu Hurairah. Bahrain itu menjadi daerah yang maju. Ya, keilmuannya pastilah ya gitunya, keilmuannya, ekonominya, peradabannya mantep lah pokoknya. Bahrain dipimpin oleh Abu Hurairah. Banyaklah masyarakat Bahrain yang mencintai Abu Hurairah. Ya, di antara mungkin bentuk kecintaan mereka, rasa terima kasih mereka kepada Abu Hurairah, ya ternyata nggak bisa ditahan disebutnya. Banyaklah Abu Hurairah itu, orang-orang Bahrain itu memberi kepada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah banyak hartanya. Abu Hurairah itu menjadi banyak hartanya, itu pemberian dari masyarakat Bahrain. Abu Hurairah itu ditolak lah disebutnya, atau kanyaah eta mari itu hayang sedekah pira aku ditolak. Muncullah tuduhan Abu Hurairah korupsi. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab, diaudit, ternyata kekayaannya memang banyak. Jadi klarifikasi oleh Umar bin Khattab gitunya, ya ternyata bersih lah. Kesimpulan Umar bin Khattab, atau sekali berabu Hurairah gitu kan, orang yang tulus, ikhlas, bersih gitulah. Tadinya juga mau jadi ulama, bukan mau jadi gubernur. Setelah diaudit, ya bersihlah kekayaannya, halal, artinya tidak ada tuduhan-tuduhan korupsi, nggak ada, tidak terbukti. Tapi tuduhan itu semakin besar, tuduhan semakin masif lah gitunya. Umar bin Khattab kemudian memutuskan Abu Hurairah dihentikan dari jabatannya. Sujud syukur tah Abu Hurairah, alhamdulillah terayang sebarina ge. Sujud syukur tah diberhentikan dari jabatannya. Ditambah lagi, ini kebijakan khalifahnya, ini kebijakan khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk menghindari fitnah karena sudah semakin melebar, semakin meluas, semakin besar. Saya potong kekayaan kamu, saya masukkan ke dalam Baitul Mal, kas negara setengahnya. Itu tapi kebijakan khalifahnya, bukan syariat Islam itulah. Itu kebijakan khalifah. Nah, Abu Hurairah bae rek kabeh gejig teu hayang beurina ge. Abu Hurairah mah kitu, we hayang ilmu lain hayang harta. Abu Hurairah itu dari awal pun gitu datang ke Madinah belajar kepada Nabi urusan ilmu, bukan urusan harta. Mau diambil seluruhnya juga silahkan. Entong setengah nawe sudah piomongan satu dicokot kabeh mana. Cokot kabeh piomongan atuh, nanti malah saya yang dituduh kata Umar bin Khattab timur setengah nawe lah. Ya terserah. Tak itulah sekilas ternyata ini sebetulnya pelajaran penting. Nama Bahrain saat itu dipimpin seorang ulama maju luar biasa. Keilmuannya pasti, ekonominya, adab kan ya. Ya kan dari adab Islami mah pasti terdepan untuk mengalahkan adab yang lain. Makanya peradabannya maju, ekonominya maju, keilmuannya sudah pasti. Nah sampai gitulah membuat ada orang yang tidak senang. Munculkanlah tuduhan seperti yang kemarin juga kan ada untuk Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Bener di sholatnya tuh bener, mustahil kurang biru. Masa yang masuk surga tanpa hisab sholatnya nggak benar? Dimana kan sholat ini pemimpin seluruh amal. Masa orang yang masuk surga tanpa hisab pemimpin amalnya rusak? Mustahil kan? Jadi itulah ini sekilas. Kenapa Abu Hurairah jadi imam gitu kan di sini ya? Siapa tadi teh Abu Salamah? Dia mengatakan Abu Hurairah sholat mengimami mereka. Fayukabiru, ini tentang takbirnya nih ya, dalam hal ini yang dimunculkan gitu tentang takbirnya nih. Fayukabiru, dia Abu Hurairah yukabiru mengucapkan Allahu Akbar. Kullama, sama di hadis ini setiap kalinya. Kullama itu artinya demikian, setiap kali. Khofado teh bergerak turun, warofa'a dan bergerak bangkit. Setiap kalinya artinya kan semuanya kan. Setiap kali bergerak turun dan setiap kali bangkit. Takbir Abu Hurairah. Setelah selesai ini di sini nih yang kalimat terakhirnya dari hadis ini. Faizan sorofa, ketika selesai sholat, qala Abu Hurairah mengatakan, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini garis bawah ini kalimat ini nih. Abu Hurairah mengatakan seperti ini nih, setelah selesai sholat Abu Hurairah mengatakan, ini sesungguhnya aku ini la asbahukum sholatan, adalah orang yang sholatnya paling mirip bi Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW. Aku ini adalah orang yang sholatku berarti paling persis, paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Tak garis bawahi, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kalau soal setiap kali berubahnya, saya kira kan sudah sama dengan hadis yang pertama juga sudah terpenuhi sih. Iya, kalimatnya penting, sangat penting. Kita lihat ini di awal kalau nggak salah di awal sekali sebelum masuk ke bab-bab tentang kaifiat sholat. Di situ kan dimunculkan khusus untuk sholat sih, memang dalilnya tentang sholat, terutama kaifiat, yaitu kan sabda Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana aku sholat. Hadis ini untuk siapa? Sholatlah kalian, artinya mengerjakannya gitunya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana aku mengerjakan sholat itu. Nah, Rasulullah bersabda seperti ini untuk siapa? Apa hanya untuk sahabat? Apa perintah Rasulullah harus sama dengan sholat yang aku kerjakan? Gitu kan intinya. Apa itu hanya untuk sahabat atau untuk seluruh umatnya? Kalau untuk seluruh umatnya, berarti ucapan seperti ini bukan hanya Abu Hurairah yang harus mengatakannya, semua orang Islam harus seperti ini. Berarti kan semua orang Islam harus mengatakan seperti ini, aku ini orang yang sholatnya persis Rasulullah, karena memang tuntutannya demikian kan dari Rasulullah tadi yang tadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini terkait jumlah takbir, berarti kalau Rasulullah takbirnya berapa kali harus sama, berarti kan kalau terkait bab ini saja gitu kan, ini kan tentang jumlah takbir. Rasulullah SAW itu takbirnya berapa kali kalau mengerjakan sholat? Ya inilah kullama, takbirnya itu setiap kali turun dan setiap kali bangkit, atau Rasulullah itu mengucapkan Allahu Akbarnya setiap kali berubah posisi, baik
berubah turun atau berubah naik. Itulah sholat Rasulullah. Kalau khusus takbirnya nih ya, dalam bab ini, kalau khusus takbirnya, Abu Hurairah mengatakan, siapa tadi ini? Abu Salamah di hadis ini yang kedua. Abu Salamah mengatakan Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengimami orang-orang, dan diceritakan bahwa Abu Hurairah itu takbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Setelah beres sholat, Abu Hurairah mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah bagaimana? Ya inilah sholat Rasulullah gitu kan, yang dikerjakan oleh Abu Hurairah. Kalau khusus terkait jumlah takbirnya atau takbirnya, bukan jumlahnya. Kalau khusus terkait takbirnya, bagaimana? Takbirnya itu setiap kali turun dan setiap kali. Nah itulah sholat Rasulullah berarti. Tapi untuk kalimat yang tadinya saya katakan, nah ini garis bawah ini. Abu Hurairah ini boleh disebut berani. Abu Hurairah itu berani mengatakan seperti ini karena yakin bahwa sholat yang dikerjakannya itu memang ya itulah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sehingga Abu Hurairah mengatakan seperti ini, sesungguhnya aku ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Berarti untuk kejadian yang dikisahkan di hadis ini, Abu Hurairah meyakinkan makmum, berarti kan Abu Hurairah imam di sini. Berarti Abu Hurairah di sini meyakinkan kepada makmum bahwa kalian semua itu kan mengerjakan sholat. Makmum nih, kalian mengerjakan sholat diimami oleh saya. Sayalah orang yang sholatnya paling mirip sholat Rasulullah. Jadi Abu Hurairah meyakinkan makmum, benar yang saya lakukan itulah sholat Rasulullah SAW. Tapi kalau mengambil pelajaran secara umumnya, berdasarkan hadis yang tadi, bahwa memang perintah Rasulullah memerintahkan demikian, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti atau sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Nah, apa Rasulullah memerintahkan demikian itu hanya untuk sahabat atau untuk seluruh umatnya? Ya umatnya suka sholat nggak? Gitu ya, itu berarti pertanyaan. Ya umatnya suka sholat nggak? Kalau sahabat pasti. Kalau umatnya suka sholat nggak? Iya. Alah berarti harus seperti gitu kan? Umatnya suka sholat nggak? Ya iyalah. Berarti sholatnya harus seperti sholat Rasulullah. Ini yang pernahnya di awal-awal saya katakan. Ini tentang kaifiat lah khusus. Kaifiat sholat, tata cara sholat. Wajib belajar secara khusus, wajib belajar secara khususnya bagaimana sih sholat Rasulullah SAW, karena Rasulullah menuntut demikian. Jangan-jangan ketika ditanya, ya katakanlah kan di dalam sholat misalnya kan ada angkat tangan, kita lakukan angkat tangan. Kalau ada yang nanya begini, bagaimana? Itu kamu mengangkat tangan demikian itu sama nggak dengan yang angkat tangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita mau jawab apa? Jawab berarti, aduh katanya abdi mah di pibarang kupun bojo, wah gawat. Makanya nggak jawab gitu. Itu kamu angkat tangannya seperti itu, apa Rasulullah demikian gitu mengerjakannya? Karena tuntutannya kan zamannya dari takbir sampai salam kan sholatnya, artinya dari takbir sampai salam harus persis, harus sama, tidak boleh beda dengan sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kakara hiji teteh baru ditanya angkat tangan, belum lagi nanti ada bacaannya, ada gerakannya, kemudian kita ruku, seperti apa ruku yang kita lakukan. Nah kalau ada yang nanya, ruku yang kamu kerjakan itu sama nggak dengan ruku yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata jawabannya sama sih seperti yang tadi. Duka atunya da abdi mah di pibarang pun bojo. Aing bae kumaha itu. Ini nih Abu Hurairah, contoh nih Abu Hurairah itu dia yakin benar gitu kan. Akulah orang yang sholatnya paling mirip Rasulullah. Ya anggaplah kalau kita berani nggak mengatakan demikian? Harus berani dan harus.
Karena perintah Rasulullah bagaimana cara mengerjakan sholat itu berlaku untuk seluruh umatnya, bukan hanya untuk para sahabat. Tuntutan kalau mengerjakan sholat itu ya harus sama dengan contohnya. Nah, kenapa demikian? Kita urut laginya, tambahanlah sedikitnya. Kita lihat bagaimana, karena pada dasarnya sholat ini kan diperintah oleh Allah kan. Apalagi kalau pakai kaidah usul fikih, al aslu fil ibadati mamnuun. Ada lagi yang al aslu fil ibadati haramun. Pada asalnya praktek melakukan suatu peribadahan itu haram, nggak boleh beribadah mah kecuali ada perintahnya. Itu yang namanya ibadah itu demikian. Artinya melakukan sesuatu yang kategorinya ibadah itu nggak boleh berasal dari dirinya, tunggu perintah berarti. Rasulullah kapan mulai sholat? Setelah ada perintah dari Allah, yaitu melalui Isra Mi'raj. Kan sholat itu Allah wajibkan, Allah perintahkan melalui Isra Mi'raj. Nah, mulai ada sholat wajib itu sejak Allah wajibkan, sejak Allah perintahkan. Tapi kan waktu Isra Mi'raj itu yang didapat oleh Rasulullah hanya jumlah berapa kali sholat itu dilakukan. Ternyata beda kan dengan yang Allah tetapkan untuk agama sebelumnya dari Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Untuk Yahudi Allah sama mewajibkan sholat, tapi soal jumlah beda. Yahudi hanya seminggu sekali hari Sabtu. Untuk Nasrani Allah wajibkan juga sholat hanya sekali seminggu, yaitu hari Ahad. Tapi dasar daroraka tiba lagi jelema mah orang Yahudi kalau Sabtu sarolat nggak? Ente kamarana tuh ngusep. Aduh, meni Yahudi pisan. Ngarusep atau pada ayat Qur'an anu nerangkeun kitu Sabtu kamarana Yahudi ngarusep lain sarolat. Dan ujian dari Allah mun poe Sabtu eta lauk, wah geus teu bisa ditahan utak nguseup lain salat. Padahal mending siga Nasrani tungguan di imah da lauk penyelambur. Eta nu palus-alus eupan teh. Nu palus-alus eupan eta nu pangalus nama eupan saya. Eupan saya mah cerom giriwil kakar ge antal kana cai cantok kulauk teh moal nu ngelehkeun depan saya mah cek nu kadua nya eupan saya nu alus mah saya mah keur gerentel eupan lauk geus naik sia kana galang teh buru atuh euy geus teu kuat yang nyantok eleh cek nu katilu eupan saya nu pangalus nama saya barek ngusep minggu Sabtu lauk ari mah dupi anjing balik ngusep moal Pak geus mending tungguan di imah teu kudu ngusep teh da lauk ari mah asal eupan nu alus cek dongeng eta ge geus eupan nu alus teu kudu ngusep teh. Nah dulu untuk orang Islam Allah menetapkan kan 5 kali sehari. Nah Isra Mi'raj itu hanya jumlahnya 5. Waktunya juga belum. Kalau sehari 5 kali itu jam berapa sih dikerjakannya? Belum. Isra Mi'raj kan malam hari. Besoknya malaikat Jibril turun menerangkan waktu dan kaifiat caranya nih. Bagaimana Allah mengajarkan? Intinya kan Allahnya. Bagaimana Allah mengajarkan tata cara sholat? Allah mengutus malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat, dan Rasulullah itu melihat malaikat Jibril, bukan buatan sendiri. Kaifiat sholat itu bukan buatan Rasulullah, artinya ya, bukan buatan sendiri, bukan melihat Jibril, dan Jibril dari Allah caranya. Jadi tuntutan, makanya tuntutan sholatlah kalian seperti kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat, karena sholat yang dikerjakan Rasulullah itulah yang ditetapkan oleh Allah, bukan dari dirinya. Nah ini sekarang tentang jumlah takbirnya.
bab ini ya, sebetulnya kan tuntutannya seluruhnya. Ini nih dari kalimat ini nih Abu Hurairah, nah Abu Hurairah mah terang useup. Nah Abu Hurairah bener salatna tah Abu Hurairah mah akulah orang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah. Ini contoh orang, karena yang harus mengatakan seperti ini bukan hanya sahabat, apalagi hanya satu orang Abu Hurairah. Emang Ali bin Abi Thalib salatnya nggak mirip? Emang Abu Bakar salatnya nggak mirip? Masa Abu Bakar salatnya nggak mirip salat Rasulullah? Bahkan dia kan disebut sahabat terbaik, dialah khalifah pertama, dia yang terbaik justru. Nah Abu Hurairah saja mengatakan seperti ini, apalagi Abu Bakar, apalagi Umar bin Khattab. Berarti kan demikian sebetulnya logikanya. Dan tuntutan untuk seperti ini bukan hanya untuk sahabat, apalagi untuk Abu Hurairah. Semua orang Islam harus sampai seperti ini. Salatku lah, kalau itu pun tidak mengatakan paling mirip gue, salatku persis salatnya Rasulullah. Ini harus semuanya. Nah sekarang ini tambahan sedikit nih. Dalam hadis riwayat siapa nih? Ini tambahannya nih. Riwayat siapa tuh ini? Hadis Bukhari juga nih. Pada hadis riwayat Bukhari-nya, tapi nanti ini di belakang nanti itu hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan melalui Ikrimah. Ikrimah mengatakan, lamma akhbarahu anir rajulil lazi kabbaro fi zuhri sintaini wa ishrina takbiratan innaha salatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika ada yang mengatakan kepada Ikrimah, ada yang mengatakan bahwa ada seseorang yang pada waktu sholat zuhur, allazi kabbaro fi zuhri, pada waktu sholat zuhur takbirnya itu sintaini wa ishrina takbiratan. Jadi ada yang mengatakan kepada Ikrimah, hanya mengatakannya kurang lebih lah, ada seseorang yang jumlah takbirnya pada waktu sholat zuhur itu 22 kali. Jumlah takbirnya itu 22. Berarti ini sholatnya 4 rakaat kan zuhurnya. Pada waktu sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Ikrimah mengatakan innaha sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sholat Nabi. Jumlah takbirnya kalau sholat zuhur yang 4 rakaat seluruhnya itu ada 22. Ya hitunglah sendiri, mulai dari takbiratul ihram sampai takbir terakhir itu adalah bangkit dari sujud kedua di rakaat terakhir. Itu kan takbirnya bangkit dari sujud yang kedua kan ke tahiyat akhir kan. Bangkit dari sujud yang kedua, bangkit menuju duduk tahiyat akhir. Ya hitunglah jumlah takbirnya berapa, mulai dari takbiratul ihram sampai takbir yang terakhir. Nah, seluruhnya itu 22. Fayastalzimu zalika annahu nukila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam itmamu takbir. Nah, ternyata hadis ini ya yang mengarah ke sana. Nah, ini memastikan bahwa ditukil, bahasanya ditukil, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sempurnanya jumlah takbir. Ini kalau sholat zuhur yaitu 22. Jadi judul ini sudah di awal tadi saya katakannya, apa sih maksudnya judul seperti ini? Babu itmami takbir itu ternyata bab sempurnanya jumlah takbir. Nah di sini yang barusan menerangkan ini menunjukkan yang ditukil, yang diriwayatkan, yang dijelaskan dari Nabi SAW tentang
jumlahnya takbir. Li anna rubaiyata la yaqa'u fiha li zatiha aktsaru min zalika. Nah, karena kalau salat yang rubaiyah teh yang jumlahnya 4 rakaat, ya itulah jumlahnya sekian. Kalau tidak 22 berarti kurang, kalau lebih mustahil, mau di mana lagi ada takbirnya. Kalau lebih kan mustahil ya. Kalau kurang berarti di sini sebutnya kan Imam Bukhari menyempurnakan takbir. Kalau kurang berarti ya kurang itu. Karena seluruhnya 22. Apabila berdasarkan 2 hadis tadi, takbir itu setiap kali berubah posisi. Nah, semuanya ya setiap kali berubah posisi mengucapkan takbir, seluruhnya 22. Wa min lazimi takbiri fir ruku. Nah, kemudian ini apa maksud Imam Bukhari fir ruku? Maksudnya adalah ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Meskipun kalau bangkit dari ruku kan bukan takbir tapi tahmid, karena mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Secara sebutan mah itu juga jadinya kan bacaan waktu intikal takbir lah gitu disebut secara umum. Karena kan itu kan bacaan waktu intikalnya, yaitu bangkit dari ruku menuju i'tidal. Penjelasannya sedikit di sini nih ya. Kullama rafa'a wa kullama wado'a. Tadi kan setiap kalinya, kullama itu setiap kali turun dan naik dan setiap kali turun. Huwa amun fi jamil intiqalati fi salat. Ya, arti kullama itu mencakup seluruhnya, setiap kali berubah posisi di dalam salat. Lakin khusso minhu raf'u minar ruku, akan tetapi ada kekhususan ketika bangkit dari ruku. Fa innahu syurri'a fihi tahmid, karena disyariatkannya bacaan pada waktu bangkit dari ruku itu adalah tahmid, bukan takbir. Tapi ini saja sudah sangat jelas. Pokoknya ya, mengucapkan takbir itu setiap kali berubah posisi, kecuali bangkit dari ruku, bukan takbir tapi mengucapkan tahmid sebutannya, yaitu sami Allahu liman hamidah. Tosah beres tah. Itu tah maksud Imam Bukhari teh judulna teh babu itmami takbir fir ruku. Bab menyempurnakan jumlah takbir termasuk pada waktu bukan pada waktu ruku kan, jadi maksudnya termasuk pada waktu hendak ruku atau bangkit dari ruku. Meskipun untuk bangkit dari ruku ada dalil khusus, bukan takbir yang diucapkan tapi tahmid.